Bibit apa nih Pak? Bibit merica atau lada perdu nih Mas. Merica atau lada perdu. Ya. Kalau yang ini Pak? Ini bibit kacang macadamia, kacang termahal di dunia. Kacang Macadamia. macadamia. Nah, di sana Pak. Kacang. Ini tanaman apa nih Pak? Ini tanaman kacang Amazon. Kacang Amazon. Ya, dari Amerika Latin. Hmm. Nah, di sana itu banyak sekali. Ini mau hari ini panen ini. Oh. Sampai sana. Jadi baru tahu Pak hari ini ada kacang tetapi kayak pohon ya. Ya. Identiknya kan kacang tuh di tanah atau kacang panjang. Ini adalah kacang madania Amazon. dari Amazon. Merupakan Amazon. kacang termahal di dunia, luar biasa. Seumur saya 52 tahun baru nengok sekali ini. Kacang Amazon. Dan Anda tentu kan harus menengok ini. Usik. Pada pagi hari ini saya sengaja ke silaturahmi ke tempatnya Mas Ngadiono ini. Ini semua orang Tebo kenal beliau ini dan alhamdulillah beliau masih sehat dan panjang umur. Amin. Pak, ini sepertinya sampean lagi megangin apa ini? Megangi kacang Amazon, Mas. Kacang Amazon. Kemudian ini termasuk tanaman yang baru di Tanaman di Indonesia termasuk tanaman baru, Mas. tanaman baru. Karena ini kita tanam ini bibitnya itu memang dulunya dari Brasil. Artinya dari Amerika Latin. Amerika Latin. Daerah Amazon, Mas. Jadi Iya, ini iya. namanya kacang Amazon. Ini kalau sudah seperti ini sudah masak nih, Mas. Udah masak. Nah, ini. Iya. Ini langsung dimakan seperti kurma nih, Mas. Luar biasa. Nah, ini. Enak banget ini. Kalau kita makan ini enak banget nih. Nah. Coba Pak, cip. Luar biasa. Enak, Mas. Ini sudah masak ini. Dan ini berbiji, bijinya Pak? Bijinya ini untuk bisa disangre. Hmm. Bisa langsung dimakan. Kalau kuat giginya ya. Iya. Nah, ini. Jadi saya tanam di sini itu tanaman saya ini sebuah desain lahan sempit jadi produktif. Siap. Jadi ini adalah beberapa pohon yang saya tanam ini eksperimen. Jadi eksperimen saya itu ada sirsak, ada kacang Amazon, ada durian, ada rambutan, ada nangka. Kemudian untuk iklimnya sendiri, untuk kacang yang dari Amazon ini Pak, Ya, ini apa kayaknya cocok Pak? cocok sekali. Artinya di daerah tropis seperti di Rimbo Bujang sangat cocok ini. Sangat cocok sekali. Nah, ini. Nah, kita lihat, wah buah semua, luar biasa. Kacang madania ya? Amazon, Mas. Oh kacang Amazon. Kacang Amazon. Luar biasa ini bentuknya seperti ini. Dan dari sebelah sana juga kita lihat ada puluhan, mungkin ratusan nih Pak. Ratusan. Ratusan ya, luar biasa loh. Ini lagi panen bener ya Pak ya? Ya, ini mau dipanen ini. Kalau sudah kuning-kuning ini dipanen. Ini kan paling ini memang luar biasa nutrisinya. Jadi untuk burung itu luar biasa senangnya. Ini untuk burung ini. Nah, Luar biasa ya. kalau orang yang punya burung ini, wah luar biasa nih. Iya, untuk nutrisinya ini. Ini manfaatnya luar biasa, Mas. Boleh di browsing ya. Iya. Boleh di browsing, boleh dicek di Google atau di YouTube apa manfaat kacang Amazon. Manfaat kacang Amazon, Nah, boleh. Boleh, nanti boleh buktikan, nanti boleh Mas Yamani petik, bawa pulang, ya kan? Jadi kalau kawan-kawan mau minta, kasihkan aja. Yang penting pengenalan. Iya. Iya luar biasa lah. Kawan-kawan kita bisa lihat ini, nah ini batang-batangnya dari satu pohon ke pohon juga tidak makan tempat ya Pak ya? Tidak. Karena dia di sana ini bisa saling bertemu seperti ini. Tidak apa-apa. Iya. Tidak jadi persoalan. Seperti contoh ini. Wah ini luar biasa. Nah, ini Satu tangkai kecil satu sebanyak tangkai ini. kecil. Nih. Oh iya Pak. Iya, Pak. Jadi di sini tuh. Kemudian gini Pak. Ya. Saya hari ini kan langsung ketemu sampean yang langsung punya tanaman kacang Amazon ini.
tentu kalau manfaat nanti bisa zaman sekarang bisa di browsing tentunya. Iya. Ini bibitnya sendiri dari mana, kemudian sampai selama ini kok tidak pernah mempromosikan dan hari ini sudah buah baru mau buktikan dulu ya Pak ya. Iya. Jadi ini bibitnya itu kalau di daerah Tebu Pak, ini terus terang jujur dulu itu ada yang teman saya yang dari Amerika membawa, juga ada yang sekarang ini saya dengan Pak Muas waktu itu yang di Rimbu Ilir. Iya. Itu ada juga, aku juga minta Pak Muas supaya kita kembangkan untuk kacang Amazon di Rimbu Bujang. Kalau sudah bentuknya seperti ini Pak, ini sudah tanaman berapa lama dan mungkin udah buah berapa kali? Nah, kalau dari penanaman biji itu kurang dari 1 tahun sudah mulai buah. Sudah mulai buah. Dan ini tidak henti-henti, buah terus. Iya. Buah terus, tidak ada berhentinya. Nah, tidak ada musim-musimnya, tidak ada. Dalam perawatan itu tidak terlalu istimewa, tidak terlalu khusus, perlakuan khusus, tidak. Pupuk itu serah, mau organik, mau apa, kita tidak perlu. Dan ini pupuk. bisa tumpang sari sepertinya Pak ya? Bisa. Ya artinya ada pohon-pohon lain seperti Ya, pinang, ini durian. Pinang ini memang saya buat untuk eksperimen. Iya. Jadi semua tanaman itu sebetulnya untuk perawatan itu cuma kalau ada pupuk kandang lah. Kalau kimia itu rata-rata cepet banget. Jadi untuk buah ini sendiri, kacang Amazon ini sendiri, ini kalau dibuah dipetik, kemudian ini sebenarnya untuk makanan apa? Apa termasuk buah? Apa termasuk makanan bergizi? Atau termasuk apa nih Pak ya? Ini kalau menurut saya, kalau kita browsing di YouTube, bisa langsung dimakan sendiri, bisa untuk selai, semuanya bisa lah. Untuk makanan buah-buahan juga bisa. Nah, jadi ini intinya itu untuk buah. Kalau menurut saya untuk buah. Dan kacangnya ini juga luar biasa. Kalau mau disangre lebih enak, lebih gurih. Iya. Dibanding kacang-kacang yang lain. Tuh. Nah, ini. Kemudian tentu orang kan zaman sekarang tentu ingin, berarti dia ingin membeli. Iya. Nah, tentu kalau sekilonya sendiri pasarannya berapa nih Pak di sini Pak? Nah, kalau ini sementara waktu karena kita ini pengenalan. Iya. Sampai saat sekarang saya tidak menjual. Jadi saya tidak jual. Kalau ada teman sini saya suruh ambil, teman sini mau tanam silahkan tanam. Karena ini adalah salah satunya kita ingin membudidayakan tanaman-tanaman yang langka ya. Terus di samping itu juga alhamdulillah saya selaku orang Gerindra, saya selaku orang pengurus HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, tentu apa yang harus kita lakukan, kita harus memberi contoh kepada masyarakat banyak. Kalau kita semuanya bisa menanam, alhamdulillah. Ya kan? Kita terus terang jujur kalau beli sampai sekarang dari bibit sampai ke buah belum pernah saya jual. Tapi kalau saya jual ini kan kita yang mau menentukan harga berapa. Oh iya, berapa, benar. gitu. Karena saingan belum ada ya Pak ya. Tapi kan kita itu kan tidak mungkin kawan-kawan kita sendiri kan supaya punya. Nah, jadi monggo lah. Nah, seperti ini masak nih ya, udah masak nih Pak ya? belum. Ya, belum. Oh, belum. Yang masak itu agak merah tadi yang di sana tadi banyak masaknya. Kalau ini kita petik ini dalam 2 hari 3 hari. Kalau udah merah ini? Sudah merah, langsung aja dimakan. Oh, iya. Kalau kita kuat giginya ya langsung aja, itu gurih. Nah, terus di sebelah sana itu Mas, itu ada kolam. Ya kan, di sana ada tanaman untuk lada. Jadi selaku pengurus, mungkin untuk HKTI-nya sendiri ditebus sebagai apa nih Pak? Saya selaku wakil ketua HKTI Kabupaten Tebu. Ya, OKK ya. Iya. Jadi ini memberikan contoh kepada masyarakat, terutama para petani Pak ya tentunya ya. Iya, karena gini Mas, terus terang jujur, karena motonya HKTI itu adalah utamakan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Karena bangsa Indonesia ini secara jati diri itu kan ketahanan pangan. Iya. Kalau kita melupakan ketahanan pangan, wah kita repot nanti. Ke depannya kita kehilangan generasi petani nanti. Iya kan? Dan ini seandainya ditanam, misalnya di sekitaran batas, kemudian tengahnya ditanamin cabai, tanaman kayaknya enggak masalah ya Pak ya. Masalah. Luar biasa ini. Masalah. Dan karena batangnya sendiri ya kita bisa lihat tidak langsung kembang di bawah, tapi bisa tinggi apa enggak nih Pak? Enggak, ya segini.
Oh. Jadi seperti kopi. Nah, Iya, ini iya. kan cuma ini aja. Oh iya, ini kita bisa lihat. Memang luar biasa ini. Wah, ini jadi kalau dipetik nanti bisa lagi. Tumbuh lagi, Oh, buah tumbuh. lagi. Jadi tidak ada henti-hentinya. Sekali kita tanam, kita nikmati. Selagi dia hidup, Masih kita selalu menikmati ya. Iya. Jadi di sini saya buat eksperimen. Ada tanaman-tanaman yang jenisnya itu bermacam-macam. Banyak sekali di sini, Mas. Dari beberapa jenis tanaman, memang betul-betul saya buat eksperimen ini. Apakah bisa atau tidak? Ternyata buah semua. Jadi selaku dari HKTI sendiri Kabupaten Tebo, tentu ini sudah sebuah luar biasa, bukan hanya bercerita, bukan hanya ngomong, tetapi benar-benar sudah dibuktikan ya Pak ya. Sudah. Oleh Pak Ngadiono, alamat beliau ini Jalan Melati. Kalau kita masuk dari Tugu NKRI, masuk Desa Sukadame, lurus saja. Nanti ada sebelum SD ada rumah Pak Ngadiono ini. Dan luar biasa kita bisa lihat sendiri. Dan saya selaku tetangga juga baru nengok hari ini. Jadi di sini ada tanaman-tanaman yang seperti nangka. Nangka Iya, ini siap. kecil, Mas, Ya, tapi bisa berbuah. luar biasa. Ini nangka masih kecil. Dan kita bisa lihat, ternyata sudah ada buahnya. Ya kan? Iya Pak, iya Pak. Ini nangka apa Pak? Nah, ini nangka merah, Mas. Nangka merah. Iya. Dan sepertinya tidak terganggu ya. Biasanya kan nangka itu ada penyakit yang bosok separuh apa-apa itu Pak ya. Alhamdulillah bersih. Iya. Terus ini manggis. Nah ini pohon apa nih Pak yang ini Pak? Ini sebetulnya dulunya saya pengen sekali seperti kurma kan. Oh Cuma gitu. ini kan untuk tumbuhan-tumbuhan seperti ini kan biasanya di kota. Iya, jadi iya. untuk hias. Untuk hiasan ya. Kalau ini manggis. Ini sendiri? Nah, di sini. Ini Pak, izin Pak. Ya. Ini. Ini lada perdu. Oh lada tadi. Siap siap. Nah kita hari ini akan lihat memang ladangnya orang HKTI ini Kabupaten Tebo luar biasa, banyak sekali. Ternyata dengan tanah yang tidak terlalu luas, tetapi memang benar-benar. Nah, ini kolam. Nah ini bisa dimanfaatkan yaitu dengan galon-galon ya Pak ya. Ya, galon-galon. Kalau ada ember yang sudah pecah bisa dimanfaatkan. Loh, tapi ceritanya kalau ini merica Pak ya. Iya. Kalau lada ini harus pakai tiang-tiang itu. Nah, ini kalau tiang itu kan merambat, Mas. Iya. Ini tak buat perdu, jadi pendek. Oh, perdu itu pendek ya. Ya, jadi ini enggak ngerambat. Jadi yang ngerambat itu nanti ada lagi yang contoh-contoh. Karena hari ini kan nyari kayu yang tahan lama kan agak sulit ya kalau bener. ini simple. Nah, seperti ini kan. Nah, contohnya seperti ini. Bagus nih, Mas. Iya iya iya. Nah, Oh. Merica nih Pak ya. nah, lada ini. Lada. Siap. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, itu. Ternyata di Sukadame sudah ada. Ini Damai Makmur Pak, Sukadame termasuk Pak. Damai Makmur. Nah, ini Sudah kan Damai banyak Makmur. sekali nih, Mas. Ini kalau dibuka nih banyak banget. Nah, kita bisa lihat lada. Lada perdu karena dipendekkan. Ya. Tidak. Kalau ini tanaman anggur Brasil. Anggur Brasil. Ya. Artinya tanaman anggur. Iya. Anggur Brasil. Tapi belum pernah buah ya Pak ya? Sudah yang di depan, Mas. Oh, Yang sudah. di depan buah terus. Nah, ini terus yang di sana itu miracle, itu buah ajaib. Miracle. Oh, yang itu ya? Ya, yang di sana udah buah, yang di luar sudah buah. Ini Pak ya? Ya, Miracle itu ya? ini miracle. Artinya memang buah ajaib. Apapun yang kita makan, ketika kita makan ini duluan, mau kedondong itu kan kadang-kadang Kecut. kan masem, Iya. kecut kan. Kalau makan ini jadi manis. Buah miracle namanya. Miracle. Buah ajaib. Buah ajaib. Tuh. Kan bagus. Kalau ini buah mentega. Hah? Buah mentega. Wah, ini ada juga buah mentega. Kemudian buahnya sendiri kayak apa nih Pak? Buahnya kalau bahasa kita kesemek.
kayak kesemek, buah kesemek. Oh iya mentega ya. Gede-gede itu. Orang Indramayu tahu. Nah itu, ini. Nah ini kolam patin. Dan selain pertanian, tanaman-tanaman yang memang luar biasa ini ada juga. Ini orang AKTI ini punya kolam sepertinya ini luar biasa luar biasa. Iya. Yang sebelah sini itu. Oh ini saungnya ya Pak ya? Ya. Ini saungnya ya? Saung. Acak-acak Mas. Ternyata dengan tanah ataupun pekarangan yang tidak terlalu luas sebenarnya karena saya sudah keliling, itu banyak sekali manfaat yang bisa ditanam di situ. Dari pinang, dari lada pun tidak harus pakai tiang untuk tempat menjalar, tetapi dibikin perdu. Nah, kita bisa lihat ini semuanya. Nah, juga ada pohon kesemek, mirip pohon mentega. Terus ada anggur Brasil, ada pohon ajaib tadi yang kita udah ambil gambarnya. Wah ini kan Pak, ikan apa nih Pak? Ini ikan patin. Ikan patin ya Pak ya? Iya. Nah yang sebelah sana itu lele dumbo. Ini patin. Jadi kalau orang mau, wah luar biasa. Jadi kalau mau apa namanya Pak, tempoyak patin, oh di sini ya tempatnya ya, luar biasa luar biasa. Berapa ekor nih Pak? Ini dulu tak kasih 1.000 Mas. 1.000 ya? Iya. Kalau sudah sebesar ini untuk panennya sendiri? Ini saya mau besarkan aja Mas. Besarkan ya? Iya, jadi 1 tahun lagi ini sudah mulai besar-besar. Kalau ini kan kalau 1 kilo paling-paling itu 7 sampai 8. Iya. Seharusnya sekilo itu 1 atau 2 gitu maksudnya. 2 Pak ya. Kita bikin 2 atau 3 itu bagus. Terkait program pemerintah Pak Ngadiono, Ya. selaku pengurus daripada HKTI, kan ada ketahanan pangan Ya. dan memanfaatkan lahan-lahan tidur. Seharusnya menurut sampean tanaman-tanaman seperti ini bagus ditanam dong Pak? Ya, Tanaman-tanaman yang seperti punya sampean tadi itu seharusnya memang untuk ketahanan pangan ya Pak ya? betul. Karena ini salah satu kita harus memotivasi petani-petani kita jangan termina bubukan. Iya. Karena selama ini yang saya lihat itu kalau sudah karet sawit, jadi tanah-tanah yang nggak produktif itu dibiarin. Kalau perlu ditanami lagi Iya Pak. Iya. sama sawit ya. Jadi tidak ada ketahanan pangan. Jadi sama ini orang kaya nih ya. Di saat orang cari lauk 1 ekor aja sulit, sampean punya ribuan ekor. Luar biasa, luar biasa. Jadi yang di sini Mas. Oh iya. Ini patin kita tinggalkan, kita berjalan lagi. Ah, ini belum diisi Pak ya? Belum, ini rencana aku belut Pak. Oh, rencana mau ditanam belut di Nah, sini. belut. Jadi nanti kita kasih Iya. kompos-kompos. Kita nyambung. Ini wah, luar biasa. Loh, kecil-kecil, Pak. Iya, Masih. baru diisi. Kemarin Baru sudah diisi. dipanen. Diisi berapa kemarin nih, Pak? Ini 1.000. 1.000 ya. Lele dumbo. Nah, ini kebetulan Mas, saya sampaikan karena pemerintah Kabupaten Tebu Iya. punya program. Iya. Namanya adalah bantuan-bantuan yang berkenaan dengan perikanan. Iya. Dan alhamdulillah di sini ada kelompok kita Mm-mm. mengikuti program pemerintah. Jadi program inilah yang kita ikuti untuk perikanannya kita minta lele dumbo. Oh, untuk bibitnya ya, Ya. Pak ya. Jadi Dan ini dari Dinas Perikanan. perikanan. Jadi dari dinas ya perikanan. Hmm. Jadi ini terus supaya nanti kesinambungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Iya, Pak. Inilah tanda bukti bahwa pemerintah kita itu memikirkan masyarakat Untuk bisa bertahan hidup. untuk bisa ini ya, berkarya. Karena selama ini kan ingin dipandu. Nah, Iya, setelah Pak, iya. dipandu bisa kan, alhamdulillah bisa berjalan nih sampai sekarang. Nah ini, Iya. ini lele dumbo. Nah, Lele dumbo. kalau tanaman-tanaman sejenis tanaman di sini tuh ada 66. Saya itu sudah agak menges ini Pak, keliling-keliling di belakang, walau tempatnya itu tidak terlalu luas, tetapi banyak sekali tanaman. Memangnya tanaman yang ada di sini tuh udah berapa jenis Pak ini sekarang nih? Saya hitung 60-an. 60-an jenis ya? Dan Dari 60-an. buah-buahan, dari Iya. tanaman, dari rempah-rempahnya, dari buah-buahannya, dari pinangnya, dari sawonya. Iya. Oh ini sawo Pak ya? Ya, sawo ini Mas. Sawo ya. Nah, kalau ini namanya kates Jepang. Wah pepaya Jepang. Nah, kates Jepang Ini untuk sayur ya. Ini. Oh. Itu kates Jepang untuk sayur. Kita bisa lihat inilah pepaya Jepang.
Nah, nanti ke pepaya Arab di sana. Oh, ada Arab lagi, Pak? Ada. Oh, siap. Belimbing madu. Ini belimbing madu. Dan ini Nah, ini kelengkeng kristal. kelengkeng kristal. Yang semuanya sudah tak pindah ke lokasi Kamboja. Itu saya tanam 70 batang durian bawor, musangking, tembaga, dan durian merah. Tambah lagi yang namanya kelengkeng ini ada kelengkeng merah, diamond, itoh dengan kristal. Yang Dan sudah ditanam oleh sudah siapa? ditanam. Belum panen tapi ya? Belum. Oh iya. Kalau ini Mangga. mangga Brasil. Mangga Brasil. Kalau ini masih tetap anu tadi ya, kates Jepang ya? Ya, Pepaya kalau Jepang. Ini Srikaya Kalimantan, Mas. Sirkaya Kalimantan. Nah, ini. Luar biasa Bisa ya. dibuka itu, Srikaya Kalimantan kayak apa. Iya. Nah, ini. Kalau di sini ada lagi. Kita bisa lihat ini nangkada. Nah, pohonnya besar. Tapi memang lain bentuknya dengan nangka biasa. Nangkada. Nah, ini yang berada di pinggir jalan. Kita bisa lihat. Wah, ini lada tadi, sawo. Nah, ini Iya, Pak. kates Arab. Kates Arab. Nah, gunanya untuk kalau orang panas badannya, ini bisa berapa lembar itu direbus, airnya diminumkan. Ini salah satunya. Mirip anu ya, jari dewa ya. Ya itu, sama-sama ya. Ini besar nih. Oh, bentuknya juga lain, Pak ya. Ya. Itu durian apa nih, Pak? Durian musangking, itu kan jelek kemarin baru tak proning. Oh iya. Kalau ini durian Lada. Ini durian bawor. Mana? Oh, ini ya. Nah, yang sebelah sana durian hitam. Nah, di sana musangking. Musangking. Durian musangking. Bawor. Pak, Ini yang mana? Ini bibit sawit. Sebagian itu ya. sawit. Nah, ini kacang macadamia yang dari Australia. Kacang macadamia. Macadamia. Kalau tadi kacang Amazon. Ini dari Australia. Australia. Ini umurnya panen itu sekitar 8 sampai 9 tahun, tapi kayunya bisa untuk bahan rumah. Besar. Ini sawit ya, Pak ya. Sawit. Ini kalau ini Kelapa gading. kelapa entok ginjah. Oh, kelapa gading. Luar biasa. Itu Srikaya sirsa kan. Ini di sini ada 60 sekian kemarin tuh. Jadi kacangnya macem-macem. Kalau ini kacang Amazon. Ya. Luar biasa. Kita sudah nengok di browsingan kita yang pertama tadi, video kita. Dan yang tadi kacang macadamia yang tadi, Pak ya. Macadamia dari Australia, Pak ya. Dari Australia. Oke. Kalau Amazon dari Brasil. Kita mau ngintip ini ternak ayamnya Pak Ngadiono ini. Ternyata dipanggil aja nurut. Oh, tuh peliharaan ayamnya tuh. Juga beternak ayam. Oh, ini Bangkok ada, Pak? Bangkok semua. Bangkok semua. Nah, sana itu Bangkok. Wah, iya. Ini dijual, Pak? Ya, Kalau ada yang minat? Karena dengan anak yang Oh, siap. Kita bisa lihat. Oh, ternyata memelihara beternak ayam Bangkok. Ini buahnya nih, kalau dipanggil hampir. Jadi Bangkok itu bukan hanya jantannya, betinanya juga Ada Bangkok. ada Bangkok, Pak ya. Nah, kalau ini durian hitam, Mas. Oh, ini. Nah, ini bawor, itu musangking. Sama-sama durian tapi berbeda. Beda. Ini bawor, itu musangking, ini durian hitam. Ini durian hitam. Nah, kita buat tanaman ini seperti di Thailand karena ini namanya tree planting. Oh, Jadi artinya ada 3. Tak buat mungkin 3. akan ada tumpang sari secara buahnya nanti. Ya, kemungkinan besar ini kan baru edukasi, Mas. Iya. Baru saya edukasi, juga eksperimen pertama kan. Iya. Nah, biasanya kan ukurannya ke 99 kan itu. Iya, Pak. Nah, ini saya bikin seperti ini memang betul-betul di samping rumah itu harus bisa menghirup hawa segar. Iya.
Karena kalau ada tanaman-tanaman seperti ini pagi-pagi itu aja udah kita mau makan buah ya ada. Ya Dan kan? buahnya tentu sangat bermanfaat, Bermanfaat sekali, Mas. untuk tubuh. Wah ini kandang-kandang ayamnya kita bisa lihat. Ini lagi dikeluarkan ini. Ya, harus dikeluarin. Jadi lele punya, ayam punya, ikan patin punya, buah tinggal metik, luar biasa. Wah ini. Jadi ditanya kok Bapak ini.